Indonesia merupakan produsen telur terbesar keempat di dunia. Di balik angka fenomenal tersebut, Kabupaten Blitar tampil sebagai daerah utama penghasil telur di Indonesia. Bagaimana Blitar mampu membangun kisah sukses ini? Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita. Telur adalah protein paling murah dan paling mudah diakses di dunia. Menurut data FAO, setiap tahun lebih dari 1,6 triliun butir telur diproduksi secara global, menjadikannya sumber gizi utama bagi miliaran manusia. Tiongkok menempati peringkat pertama dunia sebagai produsen telur dengan produksi di atas 500 miliar butir per tahun. India dan Amerika Serikat berada pada posisi berikutnya sebagai produsen utama telur dunia. Berdasarkan data Badan Pangan Dunia terbaru, Indonesia menempati peringkat keempat dunia sebagai produsen telur terbesar, dengan produksi lebih dari 140 miliar butir per tahun atau sekitar 5,2 juta ton telur. Posisi ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama dalam industri telur global, terutama di kawasan Asia Tenggara. Capaian ini bukan terjadi secara kebetulan. Ia bertumpu pada kekuatan daerah-daerah sentra produksi, terutama di Pulau Jawa. Di tingkat provinsi, Jawa Timur merupakan produsen telur terbesar nasional dengan kontribusi sekitar 30 hingga 33% terhadap total produksi telur Indonesia. Di dalam Jawa Timur sendiri, Kabupaten Blitar menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 18 hingga 22% dari produksi provinsi atau setara dengan 6 hingga 7% dari total produksi telur nasional. Kabupaten Blitar dikenal luas sebagai pusat produksi telur ayam terbesar di Indonesia pada level kabupaten. Posisi ini tidak muncul secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak faktor. Berdasarkan data Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur periode 2022 hingga 2024, di Kabupaten Blitar dan wilayah sekitarnya terdapat lebih dari 6.000 unit usaha peternakan ayam petelur dengan populasi ayam mencapai sekitar 14 hingga 16 juta ekor dalam satu siklus produksi. Skala usahanya bervariasi mulai dari peternak kecil dengan populasi sekitar 3.000 hingga 5.000 ekor per kandang, peternak menengah dengan 10.000 hingga 50.000 ekor, hingga peternakan besar dengan populasi di atas 100.000 ekor per unit usaha. Dengan populasi tersebut, produksi telur Blitar diperkirakan mencapai lebih dari 1,3 miliar butir per tahun. Angka ini menempatkan Blitar sebagai kabupaten penghasil telur terbesar di Indonesia, melampaui kabupaten sentral lain seperti Kediri, Lamongan, Banyuwangi, Grobogan, Subang, Tasikmalaya, Ciamis, dan beberapa daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kabupaten Blitar memiliki karakter geografis yang sangat mendukung pengembangan peternakan ayam petelur. Wilayahnya merupakan kombinasi antara dataran rendah dan perbukitan yang berada di kawasan Gunung Kelut dengan suhu relatif sejuk dan stabil. Kondisi iklim ini ideal untuk ayam petelur karena menurunkan tingkat stres panas yang dapat mengganggu produktivitas telur. Selain itu, ketersediaan air relatif baik dan lahan pedesaan masih memungkinkan pembangunan kandang dalam skala besar maupun menengah. Dalam struktur biaya produksi ayam petelur, pakan menyumbang sekitar 65 hingga 70% total biaya. Karena itu, keberlanjutan peternakan sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku pakan, terutama jagung. Keunggulan Blitar tidak bisa dilepaskan dari posisinya di tengah sentra jagung terbesar Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan produsen jagung nomor 1 nasional dengan produksi lebih dari 6 juta ton per tahun. Wilayah penyangga Blitar meliputi Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, dan Ponorogo. Daerah-daerah ini membentuk sabuk jagung Jawa Timur bagian selatan dan barat. Jagung dari kawasan ini langsung diserap oleh pabrik pakan di Kediri, Pasuruan, dan Malang. Terbentuklah rantai ekonomi terintegrasi mulai dari petani jagung, pabrik pakan, peternak ayam petelur, hingga pasar telur. Inilah fondasi struktural keberhasilan Blitar
Keunggulan telur Blitar pada dasarnya dibangun di atas keunggulan jagung Jawa Timur. Letak Blitar yang strategis di jalur selatan Jawa Timur juga memberi keuntungan logistik. Blitar memiliki akses dekat ke kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Kediri yang memudahkan distribusi telur ke pasar konsumsi utama di Jawa dan luar Jawa. Peternakan ayam petelur di Blitar mulai berkembang sejak dekade 1970-an dan semakin menguat pada era 1980-an. Pada periode tersebut, petani dan peternak rakyat mulai beralih dari usaha pertanian skala kecil yang hanya mencukupi kebutuhan keluarga menuju peternakan ayam petelur sebagai sumber pendapatan yang relatif stabil dan berorientasi pasar. Telur dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan komoditas ternak lainnya. Siklus produksinya relatif cepat, permintaan pasar stabil sepanjang tahun, dan teknologi budidayanya dapat dikuasai oleh peternak kecil. Telur juga memiliki sumber protein murah yang dibutuhkan masyarakat luas, sehingga resiko pasar relatif lebih rendah dibanding komoditas daging. Pada masa awal, para peternak belajar langsung dari sesama peternak di sekitarnya. Mereka meniru cara beternak yang terbukti berhasil, lalu perlahan memperbaiki pengelolaan kandang, menambah jumlah ayam, dan membangun jaringan pemasarannya sendiri. Proses belajar bersama inilah yang kemudian membentuk kawasan peternakan ayam petelur secara alami di kecamatan-kecamatan seperti Ponggok, Serengat, Kademangan, Talun, dan Udan Awu. Tidak terdapat satu figur perintis tunggal yang diakui sebagai pendiri industri telur Blitar. Perkembangannya merupakan hasil kerja kolektif para peternak keluarga, didukung oleh penyuluh peternak pemerintah, serta tumbuhnya koperasi dan paguyuban peternak lokal yang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Inilah yang menjadikan Blitar sebagai pusat produksi berbasis rakyat, bukan sekedar kawasan industri yang terpusat. Model ini menciptakan daya tahan sosial ekonomi. Ketika harga telur turun, resiko tidak ditanggung satu perusahaan saja, tetapi tersebar ke banyak unit usaha. Sebaliknya, ketika harga naik, manfaat ekonomi juga menyebar luas ke masyarakat desa. Pola ini menjadikan telur sebagai tulang punggung ekonomi lokal Blitar, menciptakan lapangan kerja mulai dari buruh kandang, pedagang pakan, pekerja transportasi, hingga pasar tradisional. Dalam perkembangan Blitar sebagai pusat produksi telur nasional, peran industri pakan dan input produksi skala besar menjadi faktor penguat yang sangat penting. Kehadiran perusahaan agribisnis seperti Charon Pokpan Indonesia dan Japfa Comfit Indonesia sebagai pemain utama industri pakan nasional bersama Malindo Feed Mill, Wonokoyo Group, serta New Hope Indonesia yang merupakan perusahaan multinasional asal Cina, membentuk fondasi hulu yang stabil bagi ribuan peternak ayam petelur di wilayah Blitar dan sekitarnya. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan pakan, bibit ayam petelur, serta dukungan teknis yang memungkinkan peternak rakyat menjaga produktivitas dalam skala besar dan berkelanjutan. Model ini menciptakan simbiosis antara korporasi hulu dan peternak rakyat, di mana skala produksi dapat tumbuh besar tanpa menghilangkan karakter Blitar sebagai sentra berbasis komunitas. Kombinasi antara jaringan peternak kecil menengah dan industri pakan modern inilah yang menjadikan Blitar mampu menjaga kontinuitas pasokan telur dalam jumlah yang sangat besar, termasuk untuk memenuhi lonjakan kebutuhan nasional pada periode Ramadan dan Idul Fitri. Secara pemasaran, telur dari Blitar didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Distribusi utama mencakup Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan, hingga Sumatera. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan pernah menjalin kerjasama pasokan telur dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga pangan strategis, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran. Selain produksi telur, Blitar mulai mengembangkan pemanfaatan limbah peternakan. Cangkang telur diolah menjadi bahan kalsium untuk pakan ternak, pupuk pertanian, hingga bahan baku industri kecil. Kotoran ayam diolah menjadi pupuk organik dan biogas di beberapa lokasi.
Ini menunjukkan bahwa industri telur tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi sirkular. Di balik kesuksesan tersebut, Blitar masih menghadapi tantangan besar. Harga pakan yang fluktuatif, ketergantungan pada jagung impor saat musim paceklik, risiko penyakit unggas, serta tekanan harga pasar menjadi masalah utama. Selain itu, regenerasi peternak muda masih menjadi pekerjaan rumah. Banyak peternak berusia di atas 45 tahun, sementara minat generasi muda terhadap peternakan masih terbatas. Tekanan lingkungan juga mulai muncul, terutama terkait limbah kandang dan bau. Jika tidak dikelola dengan baik, skala produksi besar dapat menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Keberhasilan Blitar memberikan pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia. Pertama, sentra pangan tidak harus dibangun oleh satu perusahaan besar, tetapi bisa tumbuh dari komunitas peternak yang kuat. Kedua, keterkaitan dengan industri pakan dan jagung lokal menjadi kunci efisiensi. Ketiga, jaringan distribusi nasional harus dibangun sejak awal agar produksi tidak terjebak pasar lokal semata. Daerah lain yang ingin mengadaptasi Blitar perlu mengembangkan klaster peternakan, memperkuat koperasi peternak, menjamin pasokan pakan, dan membangun kemitraan dengan industri hulu serta pemerintah daerah. Sebagai penutup, Blitar adalah contoh nyata bagaimana sebuah kabupaten dapat menjadi pusat produksi pangan nasional melalui kekuatan komunitas, dukungan industri, dan konsistensi kebijakan lokal. Dengan produksi lebih dari 1,3 miliar butir telur per tahun, Blitar tidak hanya menjadi kebanggaan Jawa Timur, tetapi juga salah satu pilar ketahanan pangan Indonesia. Namun jangan sampai kekuatan Blitar ini membuat kita melupakan realitas bahwa Indonesia masih menghadapi angka stunting di atas 20%. Padahal telur adalah sumber protein murah dan lengkap untuk mencegah kekurangan gizi anak. Paradok ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada produksi, melainkan pada distribusi, daya beli, dan kebijakan gizi. Keberhasilan Blitar dalam memproduksi telur perlu dihubungkan lebih kuat dengan program penurunan stunting, agar hasilnya tidak hanya menguatkan pasar, tetapi juga memperbaiki gizi generasi masa depan. Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita.